Baik, perkenalkan nama saya Monica Zebua, saya semester 6. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan soal dengan menggunakan metode 2 simplex. Yang dimana soalnya selesaikan kasus di bawah ini menggunakan metode 2 simplex, dimana kita akan mencari maksimum dari fungsi z sama dengan min 4x1 dikurang 2x2 dikurang x3, dimana fungsi kendalanya yaitu yang pertama x1 ditambah s2 ditambah 3x3 kurang atau sama dengan 10. Untuk kendala yang kedua 2x1 ditambah 3x2 ditambah 5x3 kurang atau sama dengan 7. Untuk kendala yang terakhir x1 ditambah 2x2 ditambah 4x3 lebih atau sama dengan 20. Nah, di kendala-kendala ini ada tanda yang pertidaksamaan, yaitu di fungsi kendala yang ketiga. Jadi kita ubah kedua ruas, kita kalikan min 1. Bentuknya seperti ini. Nah, langkah selanjutnya kita akan menambahkan variabel buatan di berbagai fungsi kendalanya. Untuk kendala pertama kita tambahkan S1, kendala kedua S2, dan kendala ketiga S3. Nah, fungsi kendala ini kita akan menambahkan di fungsi tujuan, yaitu ini ditambah 0 kali S1 ditambah 0 kali S2 ditambah 0 kali S3. Nah, untuk fungsi Z harus sama dengan 0, jadi ke ruas kanan kita pindahkan ke ruas kiri, bentuknya seperti ini. Langkah selanjutnya kita akan membuat tabel. Ini variabelnya, baris Z, nilai baris Z-nya ini, nilai baris S1, S2, dan S3. Nah, langkah selanjutnya kita akan menentukan baris pivot terlebih dahulu. Nah, untuk menentukan baris pivot yang kita perhatikan yaitu nilai kanan yang paling negatif yang paling terbesar. Nah, untuk negatif yang paling terbesar di nilai kanan yaitu min 20. Jadi yang saya warnai warna merah ini itulah dinamakan baris pivot. Nah, selanjutnya kita akan mencari kolom pivot. Nah, untuk mencari kolom pivot patokan kita yaitu di rasio. Nah, untuk mencari rasio pertama kali kita akan mencari rasio dengan membagi baris Z dengan baris pivot. Seperti untuk baris Z yang bernilai S1-nya 4, kita 4 bagi min 1 hasilnya min 4, 2 bagi min 2 hasilnya min 1, dan seterusnya. Jadi kita sudah untuk menentukan kolom pivot yaitu dengan rasio yang paling terkecil. Nah, untuk rasio paling terkecil di sini yaitu min 4, yang inilah dinamakan kolom pivot yang sudah saya warnai warna biru. Untuk langkah selanjutnya, untuk langkah selanjutnya ini ada membentuk baris baru, dimana x3 ini variabel keluar dan s1 itu variabel masuk, menepati baris s3. Dan untuk baris s1 ini kita tentukan barisnya, nilai barisnya itu dengan elemen kita bagikan dengan baris pivotnya. Nah, untuk elemennya yaitu min 1 yang sudah saya warna ini. Langkah selanjutnya ini dia sudah kita dapatkan untuk baris S1-nya. Nah, untuk menentukan baris Z, S2, dan S3, langkah yang kita lakukan yaitu dengan mengurangi dengan langkah yaitu kita menulis semua fungsi yang ada di baris Z, terus kita kurangi dengan kolom pivot yang berada di baris Z, dan kita kalikan dengan baris baru tersebut. Langkahnya seperti ini. Ini fungsi dari baris Z, dan 4 ini kita ambil dari kolom pivot yang berada di baris Z. Dan untuk 1, 2, 4, 0, 0, min 1, min 20 ini kita ambil dari baris baru yang sudah kita bentuk tadi. Dan hasilnya seperti ini. Cara mencarinya yaitu 4 kita kalikan dengan 1, hasilnya 4. Dan untuk yang baris Z4 kita kurangi dengan 4, jadi hasilnya 0. Begitu seterusnya
sampai mendapatkan hasil 80. Untuk sekarang kita sudah mendapatkan baris Z. Sekarang kita akan mencari baris S1, yaitu dengan langkah yang sama. Hasilnya seperti ini. 1, 0, 1 sama 30. Sekarang kita akan mencari nilai baris S2. Nah, untuk mencari baris S2 yaitu dengan cara yang sama. Nilainya yaitu 0, 1, 3, 0, 1, 2, dan 47. Untuk langkah berikutnya yaitu kita akan ini yang baris yang sudah kita cari tadi, kita akan memberikan di tabel dua simplexnya, yaitu untuk baris Z yaitu kita sudah mendapatkan 0, min 6, min 15, 0, 0, 4, 80, dan seterusnya. Nah, kita perhatikan nilai kanannya. Untuk optimal, yang harus kita perhatikan yaitu nilai kanan. Nilai kanan harus bernilai positif karena yang kita cari maksimum. Kalau yang kita cari minimum, yaitu harus nilai kanannya harus negatif. Nah, sekarang yang kita cari itu maksimum, jadi nilai kanannya harus positif. Nah, di nilai kanan kita perhatikan ada yang bernilai negatif, yaitu min 20. Jadi kita mengulang lagi cara sebelumnya, yaitu kita akan mencari baris pivot, kolom pivot, baris masuk, variabel keluar, dan seterusnya. Nah, di sini saya sudah mendapatkan baris pivotnya, yaitu yang sudah saya warnai warna merah. Dan untuk mencari kolom pivot, yaitu saya sudah mencari, yaitu yang saya warnai warna biru ini, yaitu yang berkolom di S3. Nah, saya sudah mencari langkah-langkahnya, yaitu ini dia. Langsung saja saya sudah mendapatkan baris Z dan S1, S3. Nah, S3 ini yaitu variabel yang masuk. Tadi variabel yang keluar itu X1. Nah, sehingga kita perhatikan nilai kanannya tidak ada lagi yang negatif. Nilai kanannya bernilai positif. Nah, otomatis kasus ini sudah optimum. Nah, dimana sehingga kita simpulkan bahwa X1-nya 0, X2-nya 0, dan X3-nya 0. Nah, baik, demikianlah cara menyelesaikan kasus soal dengan menggunakan metode simplex. Semoga bermanfaat bagi kita. Terima kasih.